Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Sugar Daddy, bagian 44. Aku sengaja mengundangmu, agar kamu bisa memperkenalkan diri sekarang. Maaf, sepertinya hal itu tidak penting, dan lagi ini bukan waktu yang tepat. Kamu baru sadar kalau kamu tidak penting? Ujar Lara sengaja menekan kata tidak penting. Sofia mendongak. Seharusnya kamu sadar sejak awal. Kehadiran kamu dalam hidup Satria memang tidak penting. Sekuat apapun kamu berusaha tetap tidak akan ada artinya. Maaf, saya sedang tidak ingin berdebat sekarang. Sofia berniat menghindar. Ya, lebih baik kamu pergi. Kamu memang tidak layak berada di sini, dan tidak layak bersama suami saya. Jeb. Lagi, hati Sofia terasa semakin remuk. Tanpa menjawab lagi, dia memutar tubuh memutuskan untuk segera pergi. Idenya untuk menghadiri pesta ini memang adalah benar, pikirnya. Namun, lolongan kesakitan terdengar nyaring dari arah belakang, Sofia pun menoleh. Lara jatuh terjerembab ke belakang sambil memegangi perutnya. Ah, tolong. Sakit. Teriak Lara meringis. Sofia terkesiap. Sedetik kemudian, dia kembali menghampiri Lara untuk membantunya. Beberapa orang datang setelah mendengar teriakan nyaring Lara. Tolong. Dia mendorongku. Ujar Lara menepis tangan Sofia yang hendak membantunya. Apa? Seseorang? Tolong. Dia mau mencelakai anakku. Teriak Lara lagi. Lara memeluk perutnya dengan posesif, sementara kerumunan semakin menyemut. Hampir semua tamu datang menghampiri. Kamu silahkan mengganggu suamiku, tapi jangan sakiti aku dan anakku. Huhu. Tolong, dia mau menyakiti anakku. Teriak Lara lagi histeris. Kamu gila. Aku tidak. Ada apa ini? Tanya Satria bersama Arfan menerobos kerumunan. Dia mau menyakiti aku. Tidak. Anakku. Lara kembali histeris, terus memegangi perutnya dalam posisi terduduk di lantai. Via, apa yang? Arfan menatap bingung. Aku tidak tahu, dia tiba-tiba sudah ada di sana seperti itu. Aku baru saja akan pergi. Kamu? Satria menghampiri. Sofia menggeleng. Aku tidak melakukan apa-apa, dia sudah seperti itu waktu aku berbalik. Bohong. Dia mendorongku. Sofia menggeleng lagi, menatap kilat kemarahan di mata Satria. Apa yang kamu inginkan? Tanya Satria geram. Dia ingin melenyapkan anak kita, agar dengan mudah merebutmu dari aku. Potong Lara berteriak lagi. Semua orang terhenyak. Lalu terdengar bisik-bisik, yang kemudian berubah seperti dengungan lebah, bergunjing. Via. Ujar Satria meminta penjelasan. Sofia kembali menggeleng. Aku tidak melakukan apa-apa. Ucapnya tegas. Lara kembali menjerit, kali ini lebih nyaring, dengan terus memegangi perut buncitnya. Sesuatu mengalir dari kaki atasnya. Cairan berwarna merah, membuat perempuan itu semakin histeris. Wajah Sofia memucat. Jika sesuatu terjadi pada anakku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Teriak Satria menggeram, lalu meraih tubuh Lara. Satria menggendongnya keluar dari kerumunan, berteriak memanggil seseorang untuk membawa mobil. Sementara Sofia membeku. Bisik-bisik di antara tamu semakin terdengar nyaring, bahkan ada yang dengan terang-terangan menunjuk perempuan itu. Aku tidak melakukan apa-apa. Sofia berbisik lirih di tengah dengungan tamu pesta, yang bergunjing menudingnya dengan berbagai macam tuduhan. Arfan menariknya dari kerumunan, segera memasukkannya ke dalam mobil lalu pergi. Aku tidak melakukan apapun. Ujar Sofia terus berbisik, air mata meleleh membasahi pipi tirusnya. Arfan bergeming. Pandangannya tertuju ke jalanan yang masih ramai, rahangnya mengeras. Arfan, aku tidak melakukan apapun. Aku percaya padamu, tapi mereka tidak akan percaya. Satria tidak akan percaya, jawab Arfan tetap fokus. Sofia tergugu, menutup wajah dengan kedua tangannya. Jaguar Silver itu melesat membelah jalanan,
walaupun lalu lintas ramai di malam minggu itu. Arfan tak menghiraukan suara klakson yang berdenging dan makian pengemudi lain yang dibuat kesal, karena ulahnya yang membawa mobilnya secara serampangan. Dan setelah berkendara cukup lama, akhirnya mobil itu menepi di sebuah jalan sepi. Tepat di depan pagar pembatas anjungan yang menghadap ke Laut Jakarta. Sofia belum berhenti menangis. Arfan terdiam cukup lama, membiarkan perempuan di kursi penumpang menumpahkan kesedihannya. Aku ingin pulang, ujar Sofia setelah bisa menguasai dirinya. Suaranya masih serak akibat terlalu lama menangis. Baiklah, aku akan mengantarmu ke apartemen, jawab Arfan menyalakan mesin mobilnya. Sofia menggeleng. Aku tidak mau kembali ke sana, dia hampir berbisik. Lalu aku harus mengantarmu kemana? Tanya Arfan bingung. Aku mau pulang ke Bandung, gumam Sofia datar. Arfan terdiam, menatap perempuan yang matanya sudah merah dan membengkak itu. Sudah terlalu malam, Via, ujar Arfan. Sofia terseduh lagi, aku tidak mau di sini. Aku juga tidak mau pulang ke apartemen, aku mau pulang ke rumahku. Dengan air mata yang terus berderai, dia keluar dari dalam mobil itu. Sialan. Arfan mengikuti langkah perempuan itu yang terseok-seok. Pikirannya sedang tak jernih, membuatnya kehilangan akal. Sofia berjalan tergesa hanya dengan satu tujuan, pulang ke rumah. Tanpa memperhitungkan saat ini dirinya sedang berada di mana. Arfan meraih tangannya ketika jarak mereka sudah dekat, menariknya ke dalam pelukan. Kali ini dirinya tak mampu menahan untuk merengkuhnya, mengurungnya dalam pelukan. Sofia menangis sejadi-jadinya, menumpahkan segala rasa yang terpendam di dada bidang pria itu. Yang memeluknya begitu erat seolah tak ingin melepaskannya. Baik, aku akan mengantarmu pulang besok pagi. Sekarang, kita pulang ke apartemenku, oke? Sofia tak menjawab, hanya tangisan yang keluar dari mulutnya. Jawablah, kalau kamu mengizinkan, aku akan membawamu pulang ke apartemenku. Tanya Arfan mengulang kata-katanya. Sofia hanya mengangguk. Ia tak ingin lagi berpikir tentang apapun, dia merasa lelah. Kemudian mereka berdua kembali ke dalam mobil. Arfan kembali memacu Jaguar miliknya, menuju tempat dia tinggal selama ini. Tanpa mereka sadari, seseorang tengah mengawasi dan mengambil foto mereka dalam posisi yang tepat. Butuh waktu sekitar 1 jam untuk sampai di apartemen Arfan. Mereka berjalan bersisian setelah keluar dari dalam lift. Sofia tersaruk-saruk, beberapa kali tersandung hampir terjatuh. Menangis begitu lama, membuatnya merasa kelelahan. Sesekali Arfan menopang tubuhnya yang limbung. Dan pada menit berikutnya, pria itu meraih tubuh Sofia yang lemah, menggendongnya memasuki unit pribadi miliknya. Tanpa sadar seseorang tengah mengawasi mereka, dengan tatapan nanar penuh kemarahan. Lara menangis sesenggukan dalam pelukan Satria, memeluk erat tubuh tegap suaminya. Dia memintaku segera melepaskanmu, dia ingin segera memilikimu sendirian. Dia juga mengatakan padaku, bahwa anak ini tidak boleh mendekatimu sama sekali. Aku harus bagaimana? Satria mengeratkan pelukannya. Padahal sudah aku tegaskan, kita akan bercerai segera setelah anak ini lahir, bukan? Tapi dia tidak mau menunggu sebentar lagi. Lara merintih sambil memegangi perutnya. Bagaimana kalau terjadi sesuatu dengan anak ini? Aku takut. Celot Lara, meremaja Satria yang telah basah oleh air matanya. Tidak akan, aku takkan membiarkan itu terjadi. Aku akan menyelamatkannya. Kamu dengar? Jawab Satria berbisik. Kamu janji? Tanya Lara mendolen. Dia akan selamat. Aku janji, ucap Satria lebih mengeratkan pelukannya. Mereka pun tiba di rumah sakit. Beberapa petugas langsung datang menghampiri, sambil membawa blankar untuk Lara. Blankar kemudian segera ditarik ke ruang gawat darurat, diikuti seorang dokter jaga yang akan menangani perempuan itu. Jangan tinggalkan aku, teriak Lara memohon. Aku di sini, tidak akan meninggalkanmu sedikit pun. Satria menggenggam tangannya dengan erat, hingga blankar masuk ke dalam ruang gawat darurat itu, lalu pintu tertutup rapat. Satria membeku di depan pintu, mencerna apa yang terjadi malam ini. Akalnya masih tercerai-berai tak tentu, dia tak dapat berpikir jernih. Sang dokter keluar, setelah sekitar 1 jam melakukan pemeriksaan.
Satria bangkit dari duduknya dan menghampiri dokter tersebut. Bagaimana keadaannya? Sejauh ini keadaannya baik. Hanya shock, jawab sang dokter. Lalu bagaimana dengan darah yang keluar tadi? Tanya Satria. Itu akibat dari keterkejutan saja, tidak membahayakan. Dokter yakin? Tanya Satria lagi. Sangat yakin. Kami sudah memeriksanya dengan teliti, ucap dokter dengan meyakinkan. Baiklah. Kemudian sang dokter pun pamit. Satria memutuskan untuk masuk ke ruangan, di mana Lara tengah berbaring lemah. Tampak perempuan itu tengah memejamkan matanya. Namun kemudian dia terbangun, ketika mendengar ada yang memasuki ruangannya. Apa semuanya baik-baik saja? Tanya-tanya Lara. Satria berjalan pelan menghampiri. Katakan, Satria, apa anakku baik-baik saja? Lara mengulang pertanyaannya. Kamu baik-baik saja, anak kita baik-baik saja. Jawab Satria, ketika telah berada di dekat tempat tidur Lara. Kamu yakin? Tanya Lara, menatap wajah tegas suaminya dengan mata berkaca-kaca. Satria mengangguk. Oh, syukurlah, aku sangat takut tadi. Satria duduk di pinggir tempat tidur. Lalu meraih tangan Lara yang terkulai lemah, dengan selang infus yang menancap di urat nadinya. Istirahatlah, semuanya baik-baik saja, ucap Satria menenangkan. Lara menyuruhkan kepalanya di dada bidang Satria, berlindung dalam pelukan pria itu. Ting! Ponsel Satria berbunyi, ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. Beberapa foto dan video dua orang berlawanan jenis tampak mesra, berpelukan dan saling berpegangan tangan. Rahangnya mengeras. Giginya bergemeletuk, urat-urat di pelipisnya bertonjolan. Amarah menggelegak dari dalam hatinya, menjalar melalui pembuluh darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Mereka menuju ke apartemen Arfan, sebuah pesan teks masuk setelahnya. Tubuh Satria menegang dengan tangan mengepal kuat. Ada apa? Tanya Lara yang merasakan perubahan pada tubuh suaminya. Tidak ada. Kamu istirahatlah, aku keluar sebentar. Ujar Satria dengan suara rendahnya. Baiklah. Lara menurut, lalu kembali merebahkan kepalanya pada bantal di belakang, memejamkan matanya. Setelah membenahi selimut yang menutupi tubuh istrinya, dan memastikan perempuan itu istirahat dengan aman, Satria segera keluar dari rumah sakit. Lara tersenyum puas, setelah pria itu menghilang di balik pintu. Apartemen Arfan. Teriak Satria kepada sang sopir, yang telah siap di balik kemudi. Pak Amir mengangguk, kemudian menyalakan mesin mobil hitam itu. Lalu memacunya membelah jalanan ibu kota, yang mulai lengang pada hampir dini hari itu. Napas Satria menderu tak karuan, jantungnya berpacu cepat. Kemarahan benar-benar menguasai dirinya kini. Berkali-kali dia menendang kursi yang berada di depannya, melampiaskan amarah. Sial, Sofia. Kamu tidak lebih baik daripada siapapun. Dia berteriak. Kurang lebih 30 menit, Satria tiba di depan gedung apartemen tempat Arfan tinggal. Satria keluar dari dalam mobil, dan langsung melesat menuju lift, menuju lantai tempat unit Arfan berada. Dia ingin memergoki dua orang sialan itu, dengan mata kepalanya sendiri. Aku tidak akan melepaskan kalian. Geram Satria nyureng, tubuhnya tak bisa diam. Dia mondar-mandir di dalam kotak besi yang sedang bergerak naik itu. Lift berhenti, Satria keluar begitu pintunya terbuka. Dan apa yang tampak di depan matanya, benar-benar membuatnya hilang akal. Arfan tampak membopong tubuh semampai istri mudanya, memasuki unit miliknya. Membuka pintu dengan kakinya, lalu menutupnya dengan sembarang. Tanpa sadar, Satria yang melesat menghampiri menahan pintu itu agar tak tertutup. Satria mendorong daun pintu dengan keras, hingga terdengar bunyi berdebum. Arfan yang tengah menggendong tubuh Sofia pun membalikkan badan, dia terkesiap. Tubuh tinggi tegap itu berdiri di ambang pintu, dengan wajah merah dipenuhi amarah. Dadanya naik turun dengan deru napas berhembus kasar. Sofia memaksa turun dari rengkuhan Arfan, menatap wajah buas di depan matanya. Ternyata tidak cukup aku yang memeliharamu. Kamu masih mencari pria lain untuk memanjakanmu, ujar Satria menggeram. Jaga bicaramu, aku tidak seperti yang kamu pikirkan.
Ketus Sofia menyanggah. Entah mendapat keberanian dari mana, dia menatap tajam tubuh yang mulai melangkah mendekatinya. Benarkah? Tapi itu kenyataan yang aku lihat. Ini tidak seperti yang kamu lihat. Ketus Sofia kembali menyanggah. Dengan menahan lututnya yang terasa lemas, kedua tungkainya bergetar. Perempuan sepertimu memang tidak bisa berubah. Kamu tidak puas hanya dengan satu laki-laki. Tubuh Sofia bergetar, itu ucapan paling kasar yang dia dengar dari mulut satria. Bukan, tapi dari sekian banyak mulut laki-laki, yang pernah terlibat hubungan sesaat dengannya. Tarik kata-katamu. Dan aku akan melupakan kejadian menyakitkan hari ini, tegas Sofia membalas. Satria malah menggeleng. Aku tidak akan pernah menjilat ludahku sendiri. Kenyataannya memang kamu perempuan seperti itu, ujar Satria melanjutkan. Sofia memejamkan matanya. Dua tangan terkepal di sisi tubuhnya, jantungnya terasa akan meledak. Sekali lagi, tarik kata-katamu. Dan aku akan melupakan kejadian hari ini, teriak Sofia mengulang kata-katanya. Tidak akan. Jawab Satria tegas, lalu melirik ke arah pria di belakang Sofia, sang asisten kepercayaannya yang diam membeku. Dan kau? Apa kau tak mampu mencari perempuan yang lebih baik dari dia? Arfan masih terdiam. Jawab kau brengsek. Teriak Satria, melayangkan pukulan bertubi-tubi ke wajah Arfan, hingga pria itu terhuyung ke belakang tak siap menerima serangan dari atasannya. Tubuh tingginya terjungkal menghantam lantai. Jeritan menggema di ruangan itu. Satria tak menjeda serangannya terhadap Arfan yang berada di bawahnya. Terus memukuli pria 30 tahun itu tanpa ampun. Menjadikannya samsak hidup, yang terasa tepat sebagai pelampiasan amarahnya. Sofia berusaha keras menarik tubuh jangkung Satria. Mencoba menahan kemarahan pria itu, namun gagal. Tubuh rampingnya tak sebanding dengan Satria, yang tengah diliputi amarah. Sehingga sebuah dorongan menyebabkannya terjengkang ke belakang. Namun tetap, tak menghentikan amukan Satria kepada asisten kepercayaannya tersebut. Hingga di akhir pelampiasan kemarahannya, Satria meraih meja kaca di sisi lain ruangan, hendak menghantamkannya ke tubuh lemah Arfan yang hampir tak sadarkan diri. Sofia terkesiap. Tidak. Arfan. Dia bangkit dan segera menghampiri Arfan, yang terkapar dengan wajah lebam dan berdarah-darah. Mendaratkan tubuh semampainya pada tubuh pria, yang telah membersamainya dalam tangis pilu beberapa jam lalu. Perang! Meja kaca menimpa punggung Sofia, pecahan kaca berhamburan ke segala arah. Perempuan itu memejamkan mata menahan rasa sakit dan perih, pada tubuh bagian belakangnya yang menjadi tameng untuk melindungi asisten suaminya. Via. Arfan memekik dalam ketidaksadarannya, menatap sayu tubuh perempuan di atasnya. Satria kemudian berhenti setelah merasa puas. Menatap pecahan kaca yang berserakan, lalu melirik dan... Dek! Hantamannya tepat sasaran mengenai tubuh Sofia, dia terdiam. Napasnya masih menderu kasar, namun amarahnya perlahan mereda. Menyadari tubuh yang tak bergerak menindih asistennya. Via, ucap Arfan berbisik. Bersambung.